Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat beraktivitas. Eh, Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan tentang perwakafan ya, berbagi informasi sedikit tentang perwakafan karena di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan kegiatan perwakafan itu sudah menjadi budaya. Tapi tidak salahnya meski sudah jadi budaya kita belajar kembali, mengenal kembali tentang apa itu wakaf. Ada yang pertama kita masuk ke definisi wakaf. Wakaf itu secara bahasa berasal dari kata wakofa yang artinya al-habsu yang artinya menahan, dan dari kata at-tasbil yaitu menyalurkan. Jadi wakaf itu secara bahasa artinya menahan dan menyalurkan. Secara istilah wakaf itu berarti menahan suatu barang, dan menyalurkan manfaatnya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyalurkan manfaatnya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara hukum atau secara regulasi yang berlaku di Indonesia, karena sudah ada undang-undang wakaf, wakaf itu diartikan sebagai perbuatan hukum dari wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi secara bahasa adalah menahan dan menyalurkan, secara istilah syar'i adalah menahan suatu barangnya tidak hilang maksudnya, namun yang diambil adalah manfaatnya. Ya, manfaatnya itu disalurkan untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini, dari secara bahasa dan istilah, maka muncullah istilah hukum seperti yang disampaikan tadi. Nah, sehingga wakaf itu adalah perbuatan hukum menurut syariah, dan para ulama sepakat perbuatan hukum wakaf itu adalah sunnah berdasarkan sejumlah dalil. Sebenarnya tidak ada dalil khusus tentang wakaf ya. Karena tidak ada dalil khusus, maka dia merujuk kepada infak secara umum. Nah, dalil infak secara umum misalnya di surah Al-Baqarah ayat 261 disampaikan yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Keutamaan dari infak itu luar biasa dalam sisi Allah ya. Yaitu ibarat satu butir. Jadi infak itu diibaratkan satu kali infak ya. Diibaratkan satu biji yang menghasilkan 7 tangkai ya. Dan masing-masing tangkai itu ada 7 biji, 7 butir. Berarti satu infak itu di sisi Allah setara dengan 700 kebaikan. Kemudian dari hadis ya, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim menyampaikan, ketika manusia meninggal maka terputuslah amalnya, kecuali ya, jadi amal orang tadi tidak akan ada kecuali ya, dalam 3 hal. Pertama, sedekah jariah, dan para ulama mengatakan adalah wakaf. Ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Dan dalam rentang sejarah peradaban Islam, pelaku pertama
dari wakaf itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah dia mendapatkan bagian tanah di Khaybar, maka Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, apa yang harus aku lakukan dengan tanah di Khaybar ini? Nah, Nabi mengatakan, jika engkau mau, ya, kamu bisa menahan pokoknya, tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan, ya, tapi disimpan saja, dibiarkan saja, dan bersedekah dengannya. Tanah itu ada kebun kurmanya, jadi tanah itu tidak dijual oleh Sayyidina Umar, tidak juga dihibahkan ke orang tertentu, ya, tidak diwariskan ke ahli warisnya, tetapi dibiarkan saja untuk kaum muslimin, sementara hasilnya dari kebun itu, kurma, itu disedekahkan. Nah, praktek Sayyidina Umar ini pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, itu merupakan praktek wakaf pertama, ya. Dan itu adalah wakaf produktif. Nah, ini definisi. Dari sini kemudian wakaf itu dapat disimpulkan sebagai sebuah amal soleh yang luar biasa ganjarannya. Dan wakaf itu ada rukunnya, ya, ada rukunnya. Yang pertama ada wakif, lalu ada mauquf, ya, atau harta yang diwakafkan, lalu ada mauquf alaih, yaitu kepada siapa harta ini diberikan atau siapa yang menerima manfaatnya, dan ada sigot atau ikrar wakaf. Siapa itu wakif? Yang pertama, siapa itu wakif? Wakif itu adalah orang yang mengerjakan wakaf, yaitu seseorang yang mengeluarkan harta bendanya, ya, untuk diserahkan ke orang lain, sehingga harta itu bukan lagi menjadi miliknya, dengan syarat, ya, si wakif ini dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda yang diwakafkan. Dalam undang-undang wakaf di Indonesia ada 3 jenis wakif, ya. Yang pertama perseorangan, ada organisasi, dan ada badan hukum. Nah, ini wakif. Jadi wakif itu bisa individu, ya, saya misalnya berwakaf tanah, kebun, atau bisa juga organisasi, katakanlah misalnya komunitas sepeda motor misalnya, atau komunitas tertentu, itu boleh untuk berwakaf. Dan bisa juga badan hukum, semisal yayasan, ya, dan seterusnya. Ini wakif, ya. Lalu al-mauquf, rukun yang kedua adalah al-mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. Harta benda wakaf itu adalah harta benda yang memiliki nilai ekonomis, ya. Tapi artinya semua benda yang memiliki nilai ekonomis itu bisa diwakafkan. Tetapi lebih bagus lagi adalah harta tersebut di samping memiliki nilai ekonomis juga memiliki daya tahan lama, karena wakaf itu dipertahankan pokoknya, ya. Atau memiliki manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomis, ya. Nah, harta benda wakaf tersebut merupakan hak milik wakif, bukan milik orang lain. Baik harta tersebut didapatkan dari jual beli, ya, jadi sebagai membeli tanah, membeli mobil misalnya, atau membeli apa pun, ya, atau kemudian diwakafkan, atau itu pemberian orang lain. Jadi ada orang memberi kepada si wakif hak atas rumah susun misalnya, ya, atau dapat dari warisan orang tuanya kemudian dia wakafkan. Secara umum ada 2 jenis harta benda wakaf, ya. Yang pertama, benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan,
dan tanaman atau benda lainnya yang terhubung dengan tanah. Jadi kalau orang berwakaf tanah itu otomatis bangunan dan tanamannya melekat di sana. Atau bisa tanaman saja yang diwakafkan misalnya. Ya, tanah misalnya sekarang ada tabula pot ya. Nah, itu bisa diwakafkan. Jadi ini berwakaf tanaman. Kemudian ada yang namanya hak milik atas satuan rumah susun. Ini juga bisa diwakafkan, termasuk benda tidak bergerak atau benda-benda lainnya yang menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu merupakan benda tidak bergerak. Yang kedua adalah benda bergerak. Ya, benda bergerak ini seperti uang, logam mulia, emas, perak, gitu ya. Emas putih misalnya. Atau surat berharga, ya, saham dan seterusnya. Ada kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, ya, karya tulis ilmiah misalnya, hasil penelitian itu bisa dijadikan harta benda wakaf. Hak sewa, ya, kita punya aset yang disewakan, maka biaya sewa itu bisa diwakafkan. Jadi bangunannya tidak hilang, masih milik si wakif, tetapi uang sewa itu diserahkan sebagai harta wakaf. Atau benda lainnya yang menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu merupakan hak benda bergerak. Ya. Kendaraan ini macam-macam ya, kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan darat, kendaraan udara, helikopter, pesawat, kendaraan laut, kapal misalnya. Itu semuanya benda bergerak, bisa diwakafkan. Nah, itu adalah harta benda wakaf atau al-mauquf. Kemudian rukun yang ketiga yaitu mauquf alaih. Mauquf alaih adalah kepada siapa wakaf itu diberikan atau siapa penerima manfaat dari wakaf. Nah, secara regulasi mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf, yaitu manfaat wakaf yang bisa dinikmati oleh seseorang ya, atau sekelompok orang. Jadi penerima wakaf adalah pihak yang merasakan manfaat tersebut. Jadi mauquf alaih ini adalah siapa pihak yang menerima manfaat dari wakaf ini. Nah, secara umum ada dua jenis mauquf alaih. Yang pertama adalah wakaf ahli. Disebut wakaf ahli karena yang menerima manfaat adalah keluarga besar si wakif. Begini, ada harta yang diwariskan. Jadi ketika seseorang meninggal maka hartanya diwariskan. Tetapi ada harta yang tidak ingin diwariskan, tetapi semua anggota keluarganya itu mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Katakanlah seseorang punya lahan 1 hektar. Nah, dia tidak ingin mewariskan kepada ahli warisnya. Jadi sebelum dia meninggal maka tanah tersebut seluas 1 hektar itu diwariskan, ya, diwariskan. Nah, siapa yang menerima manfaat? Yaitu ahli warisnya atau keluarga besarnya. Nah, siapapun keluarga besar itu berhak untuk mendapatkan manfaat dari tanah seluas 1 hektar itu. Jika itu kebun durian, maka keuntungan dari penjualan hasil durian ya itu untuk seluruh anggota keluarga. Bisa dibagi rata, bisa dibagi dalam bentuk beasiswa, bisa dibagi dalam bentuk pengobatan gratis bagi anggota keluarga, baik keluarga dekat ataupun keluarga jauh. Tidak hanya untuk keluarga dekat yang mereka berhak mendapatkan warisan. Ini wakaf ahli namanya. Yang kedua adalah wakaf khairi. Wakaf khairi adalah penerima manfaat adalah masyarakat luas
karena wakaf tersebut diberikan untuk kepentingan umum. Nah, termasuk si penerima manfaat itu si wakif sendiri dan keluarganya. Misal, si wakif berwakaf sebidang tanah untuk dibangunkan masjid. Setelah dibangun masjid, maka si wakif boleh mengambil manfaat dari masjid tersebut. Dia boleh sholat di sana, dia boleh rebahan di sana, dia boleh berkreativitas di sana, misalnya membuat apa, taman, misalnya kebun misalnya. Dia boleh memanfaatkan halaman masjid tersebut untuk parkir mobilnya dari si wakaf ini. Jadi wakaf khairi adalah wakaf yang semua orang merasakan manfaatnya, bukan hanya si wakif dan ahli warisnya atau keluarganya, tapi juga semua masyarakat. Nah, untuk dapat mencapai hasil atau mencapai manfaatnya maksimal, maka harta benda wakaf sebaiknya dipergunakan bagi satu, sarana dan kegiatan ibadah. Yang kedua, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, harta benda wakaf itu manfaatnya menjadi bantuan bagi keluarga fakir miskin, bagi anak-anak terlantar, yatim piatu, dan menjadi beasiswa. Keempat, harta benda wakaf itu manfaatnya digunakan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Misal, kebun 1 hektar, kebun karet 1 hektar misalnya ada hasilnya katakanlah 10 juta 1 bulan misalnya, maka 10 juta sebulan itu bisa dijadikan sebagian untuk modal usaha bagi keluarga-keluarga duafa yang ada di lingkungan sekitar tanah wakaf tersebut. Tentu ini dengan pendampingan agar dana yang diberikan sebagai modal usaha itu benar-benar termanfaatkan. Yang kelima, untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangan. Jadi secara ringkas, sederhananya, ketika ada aset tanah wakaf, maka banyak manfaat bisa diambil dari sana. Nah, ini adalah mauquf alaih. Lalu kemudian ada yang namanya ikrar wakaf. Nah, ikrar wakaf itu adalah ijab qabul dari wakif kepada masyarakat bahwa harta dia diserahkan kepada masyarakat. Dalam undang-undang perwakafan itu sudah diatur ya, dalam regulasi di Indonesia sudah diatur bagaimana ikrar wakaf itu, dan ini bisa urusannya itu adalah di kantor KUA setempat. Jadi kalau teman-teman ingin berwakaf, bagaimana ikrar wakafnya itu ada di kantor KUA setempat. Tetapi yang harus dipahami begini, kepada siapa si wakif itu berikrar, sigot atau ijab kabulnya kepada siapa? Nah, tidak mungkin wakif itu ijab kabul wakafnya kepada semua masyarakat. Pasti ada yang mewakili. Nah, yang mewakili itu dalam konteks kekinian disebut dengan nazir. Sehingga ketika kita bicara wakaf, ya, kita membicarakan si wakif, al-mauquf atau harta yang diwakafkan, mauquf alaih, ya, siapa penerima manfaat, dan wajib ada ijab qabul. Tetapi ijab qabul ini kepada siapa tadi? Nah, ini kepada nazir. Nazir adalah orang yang mewakili masyarakat. Siapa nazir? Nah, nazir secara bahasa itu berasal dari kata nazoro yang zuru nazoron, artinya menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nazir adalah isim fa'il dari kata nazoro, yang zuru nazron, bahwa nazirun artinya sebagai pihak pengawas atau penjaga. Secara istilah, nazir adalah orang yang bertugas mengawasi, menjaga, mengelola, dan yang menjadi amanah, yang diberi amanah oleh si wakif. Nah, secara regulasi, nazir itu diartikan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi nazir itu
ada tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Apa tugasnya? Yaitu satu, melakukan administrasi harta benda wakaf. Jadi nazir itu mendata mana harta benda wakaf yang menjadi kewajiban dia atau menjadi amanahnya. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Jadi seluruh aset harta benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya yang sudah terdata tadi itu dikelola dan dikembangkan, tidak mati. Jadi kalau dia ada amanah mengelola satu area kebun karet misalnya, itu harus dikelola, dikembangkan. Kemudian mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nah, jangan sampai tanah wakaf yang menjadi amanahnya itu berkurang bahkan hilang. Dan keempat, tugasnya adalah melaporkan kepada BWI. Jadi ada laporan rutin yang diberikan kepada Badan Wakaf Indonesia, ini para nazir yang ada di Indonesia, melaporkan tanggung jawabnya. Oh, tak asetnya masih ada, oh manfaatnya sekian dan peruntukannya ini. Sehingga di Indonesia itu muncul kemudian sistem akuntansi untuk wakaf. Saya lupa nomornya. Ada. Nah, karena nazir itu kerjanya adalah berat, tanggung jawabnya besar, dan amanah untuk memberdayakan juga besar, maka nazir itu punya hak dilindungi oleh undang-undang, diberi kewenangan untuk mengelola 10% dari hasil bersih pengelolaan harta benda wakaf. Jadi katakanlah nazir itu mengelola harta benda wakaf, kemudian omsetnya per bulan 10 juta, maka dia berhak 10% dari 10 juta itu untuk kepentingan operasional kenaziran. Entah itu biaya administrasi, entah itu biaya lainnya. Di Indonesia nazir itu dibagi 3 kelompok. Ada nazir perseorangan, ada nazir organisasi, dan ada nazir berbadan hukum. Oke, teman-teman, ini sekilas tentang wakaf. Jadi kesimpulannya, wakaf itu adalah harta benda yang ditahan hartanya, diambil manfaatnya untuk kepentingan ibadah dan kepentingan sosial keagamaan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.